Sudah lengkap ya, Bu ya? Sudah, Mbak. Ya, Sudah. Sudah. apa bisa dimulai sekarang ya, Bu ya? Monggo. Monggo. Mbak. Monggo. Untuk Mbak Ervin, apa bisa share screen sekarang aja? Belum muncul nggih? Sudah. Fotokopi ya? Muncul? Oh, belum. Ini sudah record ya? Wis Sudah, kadung sudah. tuku bukune. Iya. Bapak wis tak garape kan iku balapan tuh. Mek garisi. Iya wis tau ngarepake. Ya, izin ya Ibu-Ibu ya. Saya mulai ya. Iya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Ibu dosen, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi. Minta tolong slide sebelumnya, Mbak Ervin. Bentar, Mbak. Oh, nggak bisa. Sudah ya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi yang berjudul Asuhan Kebidanan Kebutuhan Khusus pada Permasalahan Psikologis Perempuan dan Anak. Nah, sebelum itu kami akan menjelaskan mengenai kelompok kami, yaitu yang pertama ada slide berikutnya. Ada Elsa Berberati Kusnawardani, ada Ervin Nurlaili Ramadanti, Farida Haryani, Fatmala Zaini, ada Febriani, Febianti Mafikasari, Ferni Maida, Vita Yulia Meriawati, Ike Dewi, Imawati, dan juga Darmayanti, di mana nama tersebut ada di presentasi ini. Baik, mungkin selanjutnya untuk materi akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Bu Ima. Bu Ima, kami persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Imawati. Di sini saya akan membuka presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Nanti untuk pembacaan presentasi akan bergantian dengan teman-teman yang lain. Slide. Bentar. Asuhan kebidanan kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis perempuan dan anak. Yaitu yang pertama, kehamilan akibat perkosaan. Yang kedua, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu trauma persalinan sebelumnya. Yang pertama, kehamilan akibat perkosaan. Pemerkosaan yaitu suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia atau lebih memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dan penis, melibatkan anggota tubuh lainnya seperti tangan atau dengan benda-benda tertentu secara paksa, baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kebanyakan korban perkosaan akhirnya hamil dan terpaksa melakukan aborsi. Korban perkosaan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum karena perkosaan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi dan hak reproduksi perempuan yang sangat esensial. Kehamilan yang timbul akibat perkosaan bisa membuat korban mengalami post-traumatic stress disorder. Kehamilan seorang perempuan justru membawa malu bagi wanita bersangkutan karena kehamilan tersebut terjadi akibat hubungan terpaksa atau perkosaan. Tingginya angka kematian ibu yang mengalami kehamilan yang tidak diharapkan banyak berakhir dengan kematian karena aborsi yang dilakukan secara diam-diam dan tidak aman, sehingga melatar belakangi perlindungan hukum
disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 Ayat 1 yang berbunyi, pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, sehingga membuat keberadaan praktik aborsi kembali mendapatkan perhatian khususnya bagi kehamilan akibat perkosaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Meski demikian, larangan tersebut dikecualikan apabila indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini pada kehamilan, bagi yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kemudian, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, pasal 75 ayat 2. Akibat penyakit yang dapat dialami oleh korban antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput darah, pingsan, sampai meninggal. Korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual atau PMS, kehamilan tidak dikehendaki. Selanjutnya, dampak psikologis upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering memang susah. Hal yang sering terjadinya yaitu depresi, fobia, dan mimpi buruk. Yang kedua, ada kecurigaan terhadap orang lain, yang ketiga, terbatasi di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual. Yang keempat, gangguan stres pasca trauma. Yang kelima, mengalami kilas balik atau flashback. Yang keenam, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri. Langkah dukungan yang bisa diberikan untuk korban akibat kekerasan seksual. Yang pertama, satu, menjadi tempat untuk bercerita. Yang kedua, memberikan konseling dan dukungan psikis. Yang ketiga, melaporkan pada pihak berwenang. Yang keempat, konsultasi dengan pihak psikolog. Berikutnya, peran bidan dalam kasus kehamilan akibat perkosaan. Cek. Yang pertama, memahami masalah kekerasan terhadap perempuan dan ketidakberdayaan korban yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya. Yang kedua, dapat dan dukungan terhadap korban. Yang ketiga, bidan harus menempatkan dirinya sebagai seorang yang netral dan tidak menghakimi remaja tersebut atau kehamilannya. Yang keempat, bidan harus memberikan komunikasi, konseling, dan juga informasi mengenai kehamilan yang mungkin belum diketahui remaja tersebut. Yang kelima, bidan harus meyakinkan, memastikan, dan menguatkan remaja melalui konseling agar kuat hati, bersedia menerima kehamilan tersebut, dan bersedia merawat kehamilannya. Yang keenam, bidan memastikan remaja tersebut mendapatkan pemeriksaan seharusnya didapatkan oleh ibu hamil tanpa adanya deskripsi atau perbedaan perlakuan. Diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Yang kedua, KDRT. Yang kedua, KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Damayanti.
Selanjutnya, penyebab KDRT. Faktor internal berupa adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku, kondisi emosional pelaku yang labil atau watak yang temperamental. Sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi, faktor agama, faktor bacaan dan tontonan film, serta aspek hukum dalam budaya masyarakat yang tidak memihak terhadap kepentingan perempuan. Selanjutnya, kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan perbuatan pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan A. Cedera berat, B. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, ketiga pingsan, keempat luka berat pada tubuh korban atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati. Kehilangan salah satu panca indera, F mendapat cacat, G menderita sakit lumpuh, H terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, I gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, terakhir kematian korban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disahkan pada tanggal 22 September 2004 yang terdiri atas 10 bab dan 56 pasal yang mengadopsi berbagai kekerasan yang sering dialami perempuan yang berisi 1. Terperinci mengatur tentang hak-hak korban KDRT, siapa saja yang dilindungi, 2. Sanksi hukum, 3. Perlindungan, 4. Bahkan kewajiban masyarakat dan pemerintah terhadap korban KDRT. Dari gambaran isi Undang-Undang PKDRT tersebut, perempuan yang sering menjadi korban KDRT harus mengerti bahwa kini telah ada hukum yang menjamin hak-hak mereka. Selain dampak fisik, kasus KDRT juga mempengaruhi dampak psikologis korban, yaitu berupa pertama, reaksi emosi. Reaksi emosi muncul seperti takut, sedih, rapuh, dan malu. Selalu muncul pada penyintas. Bahkan kadangkala reaksi emosi meledak tanpa diketahui kapan terjadi. Kedua, psikologis. Dalam hal ini, beberapa korban akan mengalami depresi dan trauma. Gangguan tersebut tentu saja berpengaruh pada kerja motorik, sensorik, dan kognitif korban. Ketiga, hilangnya kepercayaan diri. Dalam kasus ini, korban akan memiliki luka fisik dan batin yang tetap tersimpan. Bahkan, misalkan pada anak akan terbawa sampai dewasa. Kasus abnormal yang didapatkan di lingkungan akan membuatnya tidak pede. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Langkah dukungan yang bisa diberikan: 1. Menjadi tempat untuk bercerita. 2. Memberikan konseling dan dukungan psikis. 3. Melaporkan pada pihak berwenang. Yang keempat yaitu konsultasi dengan psikolog. Peran bidan dalam kasus KDRT adalah memahami masalah kekerasan terhadap perempuan dan ketidakberdayaan korban yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan, dapat memberikan penyuluhan yang tepat dan meyakinkan perempuan bahwa sebagai bentuk penyalahgunaan dan kekerasan terhadap pasangan tidak dapat diterima, dan karenanya tidak ada perempuan yang pantas untuk dipukul, dipaksa dalam berhubungan seksual, dan didera secara emosional. Dapat melakukan anamnesis atau bertanya kepada korban tentang kekerasan yang dialami dengan cara simpatik sehingga korban merasa mendapat pertolongan. Selanjutnya, dapat memberikan rasa empati dan dukungan terhadap korban, dapat memberikan pelayanan medis, konseling, visum yang sesuai dengan kebutuhan, merujuk ke fasilitas yang memadai dengan cepat dan tepat, memberikan pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan serta mencegah dampak serius terhadap kesehatan reproduksi korban. Dapat mengidentifikasi korban kekerasan dan dapat menghubungkan mereka dengan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, misalnya LSM dan bantuan lainnya. Selanjutnya, trauma persalinan sebelumnya. Melahirkan bisa menjadi hal yang memunculkan trauma bagi para ibu.
Proses kelahiran yang traumatis akan berdampak pada kesehatan mental serta melahirkan bagi perempuan. Trauma kelahiran adalah yang dialami ibu setelah melahirkan. Meskipun trauma dapat menyerang fisik, trauma kelahiran seringkali berlaku secara emosional dan psikologis. Diperkirakan 1 dari 3 wanita mengalami trauma setelah melahirkan. Trauma dapat pula muncul pada proses setelah melahirkan. Next. Gejala psikologis termasuk baby blues menjadi hal yang umum pasca kelahiran. Namun jika ibu merasa tertekan selama lebih dari 2 minggu, kemungkinan besar ibu mengalami depresi atau masih trauma setelah melahirkan. Cara mengatasi trauma pasca kelahiran yaitu berbicara dengan tenaga kesehatan, meminta dukungan secara praktis dan emosional dari teman atau keluarga. Alihkan stres pada hal yang positif, minum obat atau lakukan terapi jika diperlukan, kemudian terus berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional. Next. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada mungkin kekurangan dari kelompok kami dalam pemaparan materi ataupun penjelasan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu.